Wanita cantik ini pasrah dinikahi pangeran Arab, semua itu demi keluarga dan 200 juta. Malam pertama, wanita itu terkejut oleh sikap pangeran. Nama saya Dena. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di Garut, Jawa Barat. Hidup saya tidak pernah mudah, tapi saya selalu berusaha bersyukur. Keluarga saya terdiri dari ayah, ibu, dan 2 adik laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ayah bekerja sebagai buruh pabrik tekstil, sementara ibu menjual kue tradisional di pasar pagi. Kami tinggal di rumah kayu sederhana yang dibangun oleh kakek saya puluhan tahun lalu. Atapnya kadang bocor saat hujan deras, dan angin malam sering menyelinap masuk melalui celah-celah dinding. Tapi bagi kami, itu sudah cukup. Saya adalah anak pertama, jadi sejak kecil saya merasa punya tanggung jawab besar untuk membantu keluarga. Setelah lulus SMA, saya sempat bekerja sebagai penjahit di sebuah konveksi kecil di kota. Penghasilan saya tidak banyak, tapi cukup untuk membantu ibu membeli bahan makanan atau membayar uang sekolah adik-adik. Meski begitu, saya tahu bahwa penghasilan saya tidak akan pernah cukup untuk benar-benar mengubah nasib keluarga. Ada kekosongan dalam hati saya, rasa ingin memberikan yang lebih baik bagi mereka. Meskipun saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya, semua berubah ketika seorang perantara pernikahan internasional datang ke desa kami. Namanya Bu Ani. Ia adalah seorang wanita paruh baya yang sering berkunjung ke desa-desa seperti tempat saya tinggal untuk menawarkan kesempatan hidup baru kepada gadis-gadis muda. Kata-kata yang ia gunakan sangat menggoda, mengapa harus puas? Dengan hidup seperti ini, kamu bisa menjadi istri pangeran Arab, tinggal di istana megah, dan mendapatkan segala kemewahan yang kamu impikan. Awalnya, saya hanya tertawa mendengarnya. Tapi Bu Ani terus datang ke rumah kami, membawa foto-foto rumah mewah, mobil sport, dan perhiasan berlian. Ia juga bercerita tentang beberapa gadis dari desa tetangga yang berhasil mendapatkan suami Arab Tajer. Mereka sekarang hidup seperti ratu, katanya. Apa yang harus kulakukan? Tanya saya pada Bu Ani suatu hari, setelah mendengarnya bicara panjang lebar tentang masa depan cerah yang bisa saya dapatkan. Kumasaru, NAK, kata Bu Ani sambil tersenyum lebar. Kamu harus mau dinikahi salah satu calon dari Arab. Mereka mencari istri yang cantik, sopan, dan bisa dipercaya. Tidak ada syarat lain. Kalau kamu cocok, hidupmu akan berubah selamanya. Saya ragu. Bagaimana mungkin ada pria kaya raya dari Arab yang mau menikahi saya? Apa tujuan mereka sebenarnya? Tapi kemudian saya ingat wajah adik-adik saya yang sering pulang dengan buku pelajaran yang robek karena tak sanggup membeli yang baru. Saya ingat ibu yang harus berjalan kaki berkilometer untuk menjual dagangannya. Dan saya ingat ayah yang semakin tua, tubuhnya semakin rentan karena bekerja keras tanpa henti. Akhirnya, saya setuju untuk bertemu salah satu calon yang Bu Ani bawa. Namanya Sheikh Al-Basim. Menurut Bu Ani, dia adalah pangeran Arab dari keluarga terpandang. Ia memiliki bisnis properti dan minyak yang tersebar di seluruh dunia. Usianya 42 tahun, tapi ia terlihat sangat tampan dalam foto-foto yang ditunjukkan Bu Ani. Ia juga tampak ramah dan penyayang. Setidaknya itulah yang Bu Ani katakan. Ketika pertemuan pertama terjadi, saya merasa gugup. Saya mengenakan kebaya pinjaman milik tetangga dan duduk tegang di kursi ruang tamu yang kecil. Sheikh Al-Basim tiba tepat waktu, disertai 2 orang asistennya. Ia memang tampan, dengan rambut hitam legam dan sorot mata yang tajam. Ia berbicara dengan bahasa Indonesia yang fasih, meski sedikit kaku. Apakah kamu bersedia menjadi istri saya? Tanyanya langsung. Tanpa basa-basi, saya terkejut. Begitu cepatnya ia mengajukan pertanyaan itu membuat saya tidak sempat berpikir panjang. Tapi di tengah kebingungan itu, saya melihat senyum hangat di wajah ayah dan ibu. Mereka mengenggak-enggak, sila memberi isyarat agar saya menerima tawaran ini. Saya bersedia, kata saya akhirnya, meskipun hati kecil saya masih ragu. Namun, ada satu hal yang tidak saya abaikan sepenuhnya. Sahabat saya, Rani, sudah dari awal menentang ide ini. Dena, kamu yakin ini bukan tipu-tipu? Katanya suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang rumah saya. Apa maksudmu? Tanya saya, pura-pura tidak peduli. Dengga, aku tahu kamu ingin membantu keluargamu. Tapi kenapa pria seperti dia mau menikahimu? Kamu bahkan belum pernah meninggalkan Garut. Bukankah ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Saya diam. Sebenarnya, saya juga merasakan firasat aneh tentang semua ini. Tapi bagaimana lagi? Ini adalah kesempatan terbaik yang pernah datang ke hidup saya.
Jika saya menolak, apa yang akan terjadi pada keluarga saya? Rani, aku harus melakukannya, kata saya pelan. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan pernah bisa memberikan yang lebih baik untuk keluargaku. Rani menghela napas panjang. Baiklah. Tapi janji, kalau ada sesuatu yang aneh, kamu harus segera kabur, ya. Saya mengangguk, meski dalam hati saya tidak yakin apakah saya akan bisa melakukannya nanti. Pernikahan dilangsungkan sebulan kemudian. Acaranya sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan beberapa tetangga. Sheikh Al-Basim tampak bahagia, sementara saya berusaha tersenyum meski hati saya penyahi kesemasan. Setelah acara selesai, saya langsung dibawa ke Jakarta untuk naik pesawat menuju Dubai, tempat Sheikh Al-Basim tinggal. Selama perjalanan, saya berusaha meyakinkan diri bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat. Saya membayangkan rumah besar yang akan saya tinggali, pakaian mewah yang akan saya kenakan, dan uang bulanan 200 juta rupiah yang akan saya terima. Semua itu akan membuat hidup saya dan keluarga lebih baik, tapi entah mengapa, semakin dekat kami dengan Dubai, semakin kuat perasaan gelisah di hati saya. Apa yang akan terjadi di sana? Apakah kehidupan saya benar-benar akan berubah seperti yang saya bayangkan, atau apakah ini semua hanya ilusi? Pesawat mendarat di Dubai sore itu. Saya melihat keluar jendela, terpesona oleh pemandangan kota yang gemerlap di bawah sinar matahari, gedung-gedung pencakar langit, jalan raya yang luas, dan mobil-mobil mewah yang lalu lalang. Semua tampak begitu sempurna, seperti dunia lain yang sangat berbeda dari desa kecil saya di Garut. Tapi meski begitu, ada sesuatu di dalam diri saya yang tetap merasa cemas. Mungkin karena saya tahu bahwa mulai sekarang, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Sheikh Al-Basim menyambut saya dengan senyum hangat saat kami turun dari pesawat. Ia menggenggam tangan saya erat, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa saya adalah miliknya. Selamat datang di rumahku, katanya lembut, suaranya penuh percaya diri. Ia membawa saya masuk ke dalam sebuah mobil Rolls-Royce hitam yang sudah menunggu di landasan bandara. Kami melaju menuju rumahnya, atau lebih tepatnya, istananya. Rumah itu benar-benar megah, persis seperti yang Bu Ani ceritakan. Terletak di tengah-tengah hamparan padang pasir yang luas, bangunan itu tampak seperti istana dari cerita-cerita dongeng. Kolam renang besar di halaman depan, lampu-lampu kristal yang memancarkan cahaya lembat, dan tangga spiral yang menjulang tinggi membuat saya merasa seperti sedang memasuki dunia mimpi. Namun, entah kenapa, semakin lama saya berada di sana, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang menghantui saya. Kamu suka? Tanya Sheikh Al-Basim saat kami berjalan melewati ruang tamu yang luas. Sangat indah, kata saya, mencoba tersenyum. Tapi senyuman itu terasa dipaksakan, bahkan bagi diri saya sendiri. Ia mengangguk puas, lalu meminta salah satu pelayannya untuk membawa saya ke kamar saya. Kamar itu juga sangat mewah, tempat tidur king size, balkon yang menghadap ke taman, dan lemari yang penuh dengan gaun-gaun mahal. Saya bahkan tidak bisa membayangkan berapa harga semua barang-barang ini, namun, ada satu hal yang aneh. Meski rumah ini begitu besar dan mewah, suasana di dalamnya terasa dingin. Seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Pelayan-pelayan yang bekerja di sini jarang bicara, dan jika mereka berbicara, mereka selalu berbisik. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka takut mengatakan apapun yang salah. Malam pertama akhirnya tiba. Setelah makan malam yang sunyi, Sheikh Al-Basim mengajak saya ke kamar utama. Awalnya, ia tampak sangat romantis, menggenggam tangan saya dan berbicara tentang masa depan kita bersama. Tapi semuanya berubah dalam sekejap ketika pintu kamar tertutup. Wajahnya yang tadinya terlihat hangat tiba-tiba berubah dingin. Matanya yang tajam menatap saya seperti seekor predator yang siap menyerang. Mengsanya. Sekarang kamu milikku sepenuhnya, katanya dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk saya merinding. Saya mencoba tersenyum, berusaha mencairkan suasana. Aku senang bisa menjadi bagian dari hidupmu. Tapi ia tidak peduli. Ia mulai memberikan perintah-perintah yang membuat saya merasa hina. Ia meminta saya melakukan hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, hal-hal yang membuat saya merasa bukan manusia, melainkan benda yang bisa ia kontrol sesuka hati. Apa yang kamu lakukan? Ini tidak benar, kata saya dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir di pipi saya. Tidak benar, katanya dengan nada dingin, seolah-olah apa yang ia lakukan adalah hal yang wajar. Kamu adalah istriku. Kamu harus patuh pada setiap keinginanku. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tercekat di tenggorokan. Tubuh saya gemetar hebat,
dan saya hanya bisa menangis dalam diam. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Ketika pagi tiba, saya merasa seperti telah kehilangan sebagian diri saya yang tak akan pernah kembali. Setelah semalaman tidak tidur, saya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong keluar jendela. Matahari baru saja terbit, memancarkan cahaya lembut yang seharusnya memberi harapan. Tapi bagi saya, hari itu tidak membawa apa-apa selain kehampaan. Saya mendengar suara tangisan samar-samar dari lantai atas, seperti suara seorang wanita yang sedang menahan kesedihan. Suara itu membuat saya bergidik. Siapa wanita itu? Apakah dia juga korban seperti saya? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Salah satu pelayan masuk dengan kepala tertunduk. Bu, Tuan meminta Anda sarapan di ruang makan, katanya pelan, saya menggengak. Tanpa berkata apa-apa. Saat berjalan menuju ruang makan, saya memperhatikan setiap sudut rumah ini dengan lebih teliti. Ada banyak pintu yang terkunci, dan beberapa lorong yang tampaknya tidak pernah digunakan. Rumah ini terasa seperti labirin, penuh rahasia-rahasia yang belum saya ketahui. Di ruang makan, Sheikh Al-Basim sudah menunggu. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi semalam. Duduklah, katanya sambil tersenyum tipis, saya. Duduk dengan hati-hati, mencoba menjaga jarak meskipun kami berada di ruangan yang sama. Sarapan tersaji di meja, makanan-makanan yang mewah, tapi rasanya hambar di lidah saya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tanyanya, suaranya terdengar santai. Saya menelan ludah, mencoba menahan emosi yang menggelegak di dalam dada saya. Aku baik-baik saja, kata saya, meskipun jelas-jelas itu bohong. Ia mengangguk, lalu melanjutkan sarapannya tanpa berkomentar lebih lanjut. Di saat itulah saya menyadari satu hal, saya tidak bisa melarikan diri begitu saja. Bahkan jika saya mencoba, saya tidak tahu harus pergi kemana. Saya tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu jalan di kota ini, dan tidak punya uang. Namun, ada satu hal yang membuat saya penasaran. Suara tangisan itu. Siapa wanita itu? Apa yang terjadi padanya? Dan mengapa suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah datang dari balik salah satu pintu terkunci di lantai atas? Saya memutuskan untuk menyelidiki. Meskipun tubuh saya masih lemah setelah malam kemarin, saya tahu saya harus mencari jawaban. Jika wanita itu juga korban seperti saya, mungkin kita bisa saling membantu. Tapi saya tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa saya ke rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang saya bayangkan. Hari-hari pertama di rumah Sheikh Al-Basim terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap pagi, saya bangun dengan perasaan kosong, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini nyata dan bukan sekadar ilusi buruk. Namun, semakin lama saya tinggal di sini, semakin jelas bagi saya bahwa ada sesuatu yang sangat salah di balik kemewahan dan keindahan istana ini. Suara tangisan itu, yang saya dengar malam setelah malam pertama saya, masih menghantui pikiran saya. Suara itu datang dari lantai atas, kadang-kadang terdengar samar-samar, kadang-kadang begitu jelas hingga membuat saya merinding. Saya tidak bisa berhenti bertanya-tanya siapa wanita itu, apa yang dialaminya, dan apakah dia juga korban seperti saya. Suara itu membangkitkan rasa penasaran sekaligus ketakutan dalam diri saya, namun, saya tahu saya tidak bisa hanya duduk diam dan menerima nasib ini. Ada sesuatu di rumah ini yang disembunyikan, dan saya harus menemukan jawabannya. Jika saya benar-benar ingin keluar dari situasi ini, saya harus tahu lebih banyak tentang pria yang sekarang menjadi suamiku, dan rahasia-rahasia yang ia simpan. Pada hari ketiga, saat Sheikh Al-Basim sedang pergi untuk urusan bisnisnya, saya memutuskan untuk menyelidiki bagian rumah yang belum pernah saya kunjungi. Selama ini, saya hanya dibatasi di kamar tidur utama, ruang makan, dan beberapa ruangan lain di lantai bawah. Lantai atas adalah wilayah terlarang, dan setiap kali saya mendekati tangga spiral menuju lantai 2, para pelayan selalu memberi isyarat agar saya menjauh, tapi hari ini, saya tidak peduli. Saya berjalan pelan-pelan menuju tangga, berusaha terlihat biasa saja agar tidak menarik perhatian. Saat saya mulai menaiki anak-anak tangga, saya bisa merasakan detak jantung saya semakin cepat. Setiap langkah terasa seperti melanggar aturan tak tertulis yang bisa membawa konsekuensi mengerikan. Lantai atas ternyata lebih luas daripada yang saya bayangkan. Ada beberapa pintu besar yang tersebar di sepanjang koridor panjang. Sebagian pintunya terbuka, tapi sebagian besar tertutup rapat, seolah-olah mereka berusaha menyembunyikan sesuatu. Saya mulai membuka pintu-pintu satu persatu, hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Di salah satu kamar, saya menemukan lemari besar yang penuh dengan gaun-gaun indah.
Gaun-gaun itu tampak seperti milik seorang putri kerajaan, dengan detail sulaman emas dan kristal yang berkilauan. Tapi ada sesuatu yang aneh, semua gaun itu tampak seperti sudah lama tidak dipakai. Beberapa bahkan ditutupi debu tipis, seolah-olah pemiliknya telah meninggalkan mereka begitu saja. Saat saya berdiri di depan lemari, mata saya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah kotak kayu kecil tergeletak di atas meja rias. Ketika saya membukanya, saya menemukan beberapa foto tua. Foto-foto itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan senyum hangat, berdiri di samping Sheikh Al-Basim. Di beberapa foto lain, wanita itu ditemani oleh seorang gadis kecil yang mirip dengannya. Siapa mereka? Apakah mereka istri dan anak Sheikh Al-Basim? Saya masih tenggelam dalam pikiran ketika saya mendengar suara langkah kaki mendekat. Saya buru-buru menutup kotak itu dan bersembunyi di balik tirai tebal di sudut ruangan. Jantung saya berdebar keras saat suara langkah itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. "Bu, Anda tidak seharusnya berada di sini," kata seorang pelayan wanita dengan nada khawatir. Saya melihatnya dari balik celah tirai. Wajahnya tampak cemas, seolah-olah ia takut jika seseorang mengetahui bahwa saya berada di lantai atas. "Apa yang ada di sini?" tanyaku pelan, keluar dari tempat persembunyian dengan hati-hati. Pelayan itu menggeleng cepat, matanya penuh ketakutan. "Jangan bertanya, Bu. Ini demi kebaikan Anda." Tapi aku dengar suara tangisan dari sini. "Siapa wanita itu?" desakku, tidak bisa menahan rasa penasaran. Pelayan itu terdiam sejenak, lalu berbisik pelan, "Itu Amira, istri pertama Tuan. Dia sudah lama tinggal di sini, tapi tidak pernah diizinkan keluar. Dia bukan satu-satunya." Mata saya membelalak. "Apa maksudmu? Ada istri lain?" Pelayan itu mengangguk, lalu menarik saya keluar dari ruangan itu. "Anda harus pergi sebelum Tuan pulang. Jika dia tahu Anda di sini, Anda akan berada dalam masalah besar." Setelah insiden itu, saya mulai menyadari bahwa saya tidak sendirian. Ada wanita-wanita lain di rumah ini, terperangkap seperti burung dalam sangkar. Mereka adalah korban dari praktik yang sama yang menjerat saya. Pernikahan transnasional yang sebenarnya hanya kedok untuk mengeksploitasi mereka. Beberapa hari kemudian, saya akhirnya bertemu salah satu dari mereka. Namanya Fatima, seorang wanita muda asal Suriah yang dinikahi Sheikh Al-Basim 3 tahun lalu. Ia datang ke kamar saya pada malam hari, setelah memastikan bahwa tidak ada pelayan atau pengawal yang melihatnya. "Dia bilang kamu baru," katanya pelan. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. "Kamu harus waspada. Pria itu, dia bukan manusia. Dia hanya menggunakan kita untuk kepuasan dirinya sendiri." Saya mengangguk, meskipun sulit untuk menahan air mata. "Kenapa kamu tidak kabur?" tanyaku. Fatima tersenyum getir. "Kamu pikir kami belum pernah mencobanya? Tapi dia punya orang-orang yang mengawasi kita 24 jam sehari. Bahkan jika kita berhasil keluar dari rumah ini, dia punya uang dan kekuasaan untuk menangkap kita lagi. Dan jika kita gagal," ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi saya bisa membayangkan apa yang dimaksudnya. "Hukuman untuk percobaan melarikan diri pasti lebih buruk daripada kehidupan yang sudah kami jalani sekarang." Namun, Fatima juga memberi saya harapan. "Ada lorong rahasia di bawah tanah. Aku pernah melihatnya saat membersihkan gudang. Kalau kita bisa sampai ke sana, mungkin kita bisa kabur." Saya merasa dadaku sesak campur aduk antara ketakutan dan harapan. Jika ini benar, mungkin ada cara untuk keluar dari neraka ini. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran saya. Mengapa Sheikh Al-Basim melakukan semua ini? Apa motivasi sebenarnya di balik tindakannya? Pada malam yang sama, saya menemukan jawaban pertama dari misteri itu. Saat membersihkan meja kerja Sheikh Al-Basim di ruang studinya, saya menemukan sebuah dokumen yang tersembunyi di dalam laci. Dokumen itu berisi daftar nama-nama wanita dari berbagai negara, Indonesia, Filipina, Thailand, Suriah, dan banyak lagi. Di sebelah nama-nama itu, ada catatan tentang jumlah uang yang mereka terima sebagai mahar, serta tanggal pernikahan mereka. Namun, ada satu hal yang membuat darah saya berdesir dingin. Di bawah setiap nama, tertulis status mereka, dijual, diperdagangkan, atau dibuang. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Semua ini jauh lebih buruk daripada yang saya bayangkan. Sheikh Al-Basim bukan hanya pria yang menikahi wanita demi kesenangan pribadinya. Dia adalah pemain besar dalam sindikat perdagangan manusia lintas negara. Kami semua hanyalah barang dagangan baginya, wanita-wanita yang dibeli, dieksploitasi, dan kemudian dibuang begitu saja ketika kami tidak lagi berguna. Air mata mengalir.
Deras di pipi saya saat saya menyadari betapa dalamnya lubang yang telah saya masuki. Tapi di saat yang sama, saya tahu saya tidak bisa menyerah. Jika saya ingin keluar dari sini hidup-hidup, saya harus melawan. Setelah menemukan dokumen rahasia itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh nama-nama wanita yang tercatat di dalamnya, wanita-wanita seperti saya, yang telah menjadi korban dari sindikat perdagangan manusia yang dijalankan Sheikh Al-Bassem. Saya membayangkan wajah mereka satu persatu, mencoba memahami apa yang mereka alami selama ini. Apakah mereka juga merasa takut seperti saya? Apakah mereka juga kehilangan harapan untuk kembali ke kehidupan normal? Tapi ada satu hal yang membuat saya sadar, saya tidak sendirian. Ada Fatima, Amira, dan mungkin wanita-wanita lain yang masih hidup di rumah ini. Jika kami bersatu, mungkin kita bisa menemukan cara untuk melawan. Kami tidak bisa terus-menerus diam dan menyerah pada nasib. Kami harus berjuang untuk kebebasan kami. Keesokan harinya, saya bertemu lagi dengan Fatima di taman belakang rumah. Ia sedang menyiram bunga-bunga saat saya mendekatinya. Aku punya sesuatu untuk diceritakan, kata saya pelan, memastikan bahwa tidak ada pelayan atau pengawal yang mendengar pembicaraan kami. Fatima mengangguk, lalu menuntun saya ke sudut taman yang lebih sepi. Apa yang kamu temukan? Tanyanya dengan nada serius. Saya memberitahunya tentang dokumen rahasia itu, daftar nama-nama wanita yang dijual, diperdagangkan, atau dibuang. Matanya melebar ketika saya menjelaskan isi dokumen tersebut. Jadi, dia bukan hanya menikahi kita demi kesenangan pribadinya. Dia menggunakan kita sebagai bagian dari bisnisnya, katanya. Suaranya bergetar karena kemarahan. Ya, jawab saya. Dan aku yakin kita bukan satu-satunya korban. Mungkin ada ratusan wanita lain di luar sana yang mengalami hal yang sama. Fatima menghela napas panjang. Kita harus kabur dari sini. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita butuh rencana yang matang. Aku tahu, kata saya. Kamu bilang ada lorong rahasia di bawah tanah, kan? Bisakah kita gunakan itu untuk kabur? Fatima mengangguk. Tapi wajahnya tetap tegang. Lorong itu memang ada, tapi sangat berbahaya. Ada penjaga di setiap pintu keluar, dan kita tidak tahu pasti kemana lorong itu akan membawa kita. Tapi jika kita berhasil sampai ke ujungnya, mungkin kita bisa menemukan jalan menuju kota. Saya merasa dadaku sesak campur aduk antara ketakutan dan semangat. Ini adalah kesempatan terbaik yang pernah kami miliki. Tapi saya tahu, untuk benar-benar melaksanakan rencana ini, kami membutuhkan lebih banyak orang. Siapa lagi yang bisa kita ajak? Tanyaku. Fatima berpikir sejenak, lalu berkata, Amira. Dia sudah lama tinggal di sini, dan dia tahu lebih banyak tentang rumah ini daripada kita. Tapi kita harus hati-hati. Dia mungkin sudah terlalu lelah untuk melawan. Saya mengerti maksudnya. Setelah bertahun-tahun disekap di rumah ini, Amira mungkin sudah kehilangan semangat untuk melawan. Tapi saya percaya, jika kami bisa meyakinkannya bahwa ada harapan, dia pasti mau bergabung dengan kami. Malam itu, Fatima membawa saya ke kamar Amira. Kamarnya terletak di ujung koridor lantai atas, jauh dari area yang biasanya saya kunjungi. Pintunya terkunci, tapi Fatima tahu cara membukanya tanpa menimbulkan suara. Saat kami masuk, saya melihat Amira duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya tampak begitu pucat, matanya kosong seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Amira, panggil Fatima pelan. Amira menali, tampak terkejut melihat saya. Siapa dia? Tanyanya dengan suara bergetar. Ini Dena, kata Fatima. Dia baru di sini, tapi dia sudah menemukan sesuatu yang penting. Sesuatu yang bisa membantu kita semua. Saya maju selangkah, lalu mulai menceritakan tentang dokumen rahasia yang saya temukan. Saya memberitahunya tentang daftar nama-nama wanita yang dijual dan diperdagangkan, serta tentang lorong rahasia yang bisa kita gunakan untuk kabur. Amira mendengarkan dengan tenang, tapi saya bisa melihat kilatan emosi di matanya. Ketika saya selesai berbicara, ia menundukkan kepala, lalu berkata pelan, aku sudah tahu semua ini. Aku sudah tahu siapa dia sebenarnya. Tapi aku sudah tidak punya tenaga untuk melawan lagi. Tidak, kata saya, mendekatinya. Kami butuh kamu, Amira. Kamu tahu lebih banyak tentang rumah ini daripada kami. Kamu bisa membantu kami keluar dari sini. Amira terdiam sejenak, lalu mengangkat wajahnya dan menatap saya. Apa kalian benar-benar yakin bisa melakukannya? Dia tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Kami tidak punya pilihan lain, kata Fatima. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati, entah secara fisik atau mental.
Lebih baik kita coba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Akhirnya, Amira mengangguk pelan. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi kita harus berhati-hati. Dia memiliki mata-mata di mana-mana. Dengan bantuan Amira, kami mulai merencanakan pelarian kami. Lorong rahasia yang disebutkan Fatima ternyata terletak di ruang bawah tanah, di balik sebuah rak buku tua yang berfungsi sebagai pintu rahasia. Menurut Amira, lorong itu dulunya digunakan oleh keluarga Sheikh Al-Basim untuk melarikan diri jika terjadi serangan musuh. Namun, sekarang hanya digunakan sebagai jalur penyelundupan barang-barang ilegal. Ada satu masalah besar, kata Amira saat kami memeriksa lorong itu malam itu. Pintu keluar lorong itu dijaga oleh salah satu pengawal terpercaya Sheikh Al-Basim. Jika kita tidak bisa mengalihkan perhatiannya, kita tidak akan bisa keluar dari sana. Bagaimana kalau kita menciptakan gangguan di lantai atas, usul Fatima. Kita bisa membuat kebakaran kecil di salah satu kamar. Itu akan membuat para pelayan dan pengawal sibuk memadamkan api, sehingga kita bisa kabur tanpa diketahui. Saya setuju dengan ide itu, meskipun risikonya sangat besar. Jika rencana ini gagal, kami bisa terjebak dalam situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami harus mencobanya. Selain rencana pelarian, ada satu hal lain yang membuat saya penasaran. Fatima memberitahu saya tentang Sheikh Jamal, mantan mitra bisnis Sheikh Al-Basim yang kabarnya ingin membalas dendam padanya. Dia tahu banyak tentang operasi perdagangan manusia Sheikh Al-Basim, kata Fatima. Jika kita bisa menghubunginya, mungkin dia bisa membantu kita. Saya merasa ada harapan baru dalam diri saya. Jika Sheikh Jamal bisa membantu kami, mungkin kami tidak perlu melarikan diri sendirian. Mungkin ada cara untuk menghancurkan sindikat ini sepenuhnya, namun, menghubungi Sheikh Jamal bukanlah hal yang mudah. Kami harus mencari cara untuk mengirim pesan kepadanya tanpa diketahui oleh Sheikh Al-Basim atau para pelayannya. Ini adalah tantangan lain yang harus kami hadapi. Meski begitu, saya merasa ada kekuatan baru dalam diri saya. Untuk pertama kalinya, sejak saya datang ke rumah ini, saya merasa bahwa saya tidak hanya berjuang untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk wanita-wanita lain yang telah menjadi korban dari kejahatan ini. Kami mungkin 5 sekre individu, tapi bersama-sama, kami bisa menjadi kuat. Malam yang kami pilih untuk melaksanakan rencana pelarian itu adalah malam ketika Sheikh Al-Basim mengadakan pertemuan bisnis di luar rumah. Kami memutuskan bahwa ini adalah kesempatan terbaik, karena sebagian besar pengawalnya akan ikut pergi bersamanya. Namun, meski ada lebih sedikit orang di rumah, kami tetap harus bergerak dengan sangat hati-hati. Setiap langkah salah bisa membuat semuanya gagal. Saya, Fatima, dan Amira berkumpul di ruang bawah tanah beberapa jam sebelum waktu yang ditentukan. Kami membawa barang-barang penting, beberapa makanan kering, air minum, dan selimut tipis untuk melindungi diri dari dinginnya lorong bawah tanah. Kami juga menyusun rincian tugas dengan teliti. Fatima bertugas menciptakan gangguan kebakaran kecil di lantai atas, sementara saya dan Amira akan menuju lorong rahasia untuk memastikan jalur keluar aman. Kita hanya punya satu kesempatan, kata Amira dengan nada serius. Jika kita gagal kali ini, dia tidak akan memberi kita kesempatan kedua. Saya mengangguk, meskipun jantung saya berdebar keras. Saya belum pernah merasa begitu tegang sepanjang hidup saya. Tapi saya tahu, jika kami berhasil, ini adalah awal dari kebebasan kami. Fatima menyalakan lilin kecil untuk memberi kami cahaya redup di ruang bawah tanah yang gelap. Wajahnya tampak tegang, tapi ada kilatan tekad di matanya. Aku akan mulai dari sayap timur, katanya. Itu bagian rumah yang paling dekat dengan tangga utama, jadi para pelayan pasti langsung datang ke sana saat mereka melihat api. Baik, kata saya. Amira dan aku akan langsung menuju lorong. Kita tunggu sampai kamu memberi sinyal. Fatima mengangguk, lalu pergi meninggalkan kami dengan langkah cepat tapi hampir tak bersuara. Saya dan Amira saling berpandangan sejenak, lalu bergerak menuju rak buku tua yang menjadi pintu masuk ke lorong rahasia. Amira menekan salah satu buku di rak, dan dengan suara berderit yang hampir tak terdengar, rak itu terbuka. Lorong di baliknya sempit dan lembab, dinding-dindingnya terbuat dari batu kasar yang dingin. Cahaya lilin kami hanya cukup untuk menerangi beberapa meter di depan kami, jadi kami harus berjalan perlahan agar tidak tersandung atau tersesat. Setelah beberapa menit berjalan, kami mendengar suara gemuruh samar-samar dari arah lantai atas. "ITU, Fatima," kata Amira, wajahnya menyiratkan campuran antara lega dan ketegangan. "Sekarang kita harus segera sampai ke pintu keluar."
Lorong itu lebih panjang daripada yang saya bayangkan. Kami berjalan dalam diam, hanya suara napas kami yang terdengar di antara kegelapan. Namun, semakin dekat kami dengan ujung lorong, semakin kuat perasaan sesak di dada saya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketika kami akhirnya mencapai pintu keluar, saya melihat sesosok pria tinggi berdiri di sana. Ia memegang senjata, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Salah satu pengawal terpercaya Syekh Al-Basim, Karim. Kalian pikir bisa kabur begitu saja, katanya dengan nada mengejek. Saya merasa tubuh saya membeku. Bagaimana ia bisa tahu? Siapa yang mengkhianati kami? Amira mencoba melangkah maju, tapi Karim segera mengangkat senjatanya. Jangan bergerak, bentaknya. Apa yang terjadi? Tanyaku. Suaraku bergetar. Karim tersenyum sinis. Kalian tidak seharusnya mempercayai siapapun di rumah ini. Tidak semua orang ingin bebas seperti kalian. Saya merasa dunia runtuh di sekitar saya. Kami sudah begitu dekat dengan kebebasan, tapi sekarang segalanya hancur. Karim menyeret kami kembali ke ruang kerja Syekh Al-Basim, tempat ia meminta kami menunggu sampai tuannya pulang. Beberapa jam kemudian, Syekh Al-Basim tiba. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan emosi ketika ia melihat kami duduk di kursi dengan tanggon terikat. Ia berjalan pelan-pelan, lalu berhenti tepat di depan saya. Jadi, kamu benar-benar berpikir bisa melarikan diri, katanya dengan nada dingin. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kebencian. Syekh Al-Basim tertawa kecil. Aku sudah tahu tentang rencana kalian sejak awal. Karim adalah mata-mataku. Saya menoleh ke arah Karim, yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah tanpa dosa. Pengkhianatan itu menyakitkan, tapi saya tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri sendiri. Kami terlalu percaya padanya, namun, Syekh Al-Basim tidak berhenti di situ. Ia berjalan mendekati saya, lalu berkata, tapi tahukah kamu kenapa aku menikahi wanita-wanita seperti kamu? Saya menggeleng, meskipun saya tahu jawabannya tidak akan menyenangkan. Karena ayahmu, katanya dengan nada penuh racun. Dia pernah bekerja untukku sebagai bagian dari sindikat perdagangan manusia. Dia membantu merekrut gadis-gadis muda dari desa-desa seperti tempatmu tinggal, lalu menjual mereka kepada orang-orang seperti aku. Tapi pada akhirnya, dia mengkhianatiku. Dia mencuri uang dan mencoba melarikan diri. Dan sekarang, aku membalas dendam padanya melalui dirimu. Dunia saya terasa berputar. Ayah saya? Bagaimana mungkin dia terlibat dalam hal ini? Saya tidak bisa mempercayai apa yang saya dengar. Kamu bohong. Bentak saya, air mata mengalir deras di pipi saya. Tidak, katanya dingin. Aku tidak pernah berbohong. Kamu hanya korban dari masa lalu keluargamu. Dan sekarang, kamu akan membayar harga untuk dosa-dosa ayahmu. Saya merasa hancur. Samuel Young. Saya yakini tentang keluarga saya, tentang hidup saya, tiba-tiba terasa seperti ilusi. Tapi di tengah kehancuran itu, saya menyadari satu hal, saya tidak bisa menyerah. Jika saya ingin bertahan hidup, saya harus melawan. Saya memandang dokumen rahasia yang masih tergeletak di meja kerjanya. Dengan saya keberanian yang saya miliki, saya berkata, kalau kamu tidak melepaskan aku akan membocorkan semua ini. Kemudian, dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Syekh Al-Basim tertawa keras. Dan apa yang akan kamu dapatkan dari itu? Kamu pikir kamu bisa melawan seseorang sepertiku? Tidak, kata saya dengan nada tegas. Tapi aku yakin ada orang lain yang Paisa. Wajahnya berubah dingin. Untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan di matanya. Saat saya mengucapkan kata-kata itu, ruangan terasa begitu hening. Bahkan udara di sekitar kami seperti membeku. Syekh Al-Basim menatap saya dengan mata yang penuh kemarahan, tapi saya bisa melihat keraguan mulai merayap ke dalam ekspresinya. Ia tahu bahwa saya tidak main-main. Dokumen-dokumen rahasia yang saya temukan bukan hanya catatan biasa, mereka adalah bukti nyata dari kejahatan yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Jika informasi ini sampai ke tangan yang tepat, seluruh sindikat perdagangan manusia yang ia jalankan akan runtuh. Kamu pikir aku takut pada ancamanmu, katanya akhirnya, suaranya bergetar meskipun ia mencoba terdengar percaya diri. Tidak, jawab saya pelan, tapi tajam. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku punya kekuatan untuk melawan. Dan jika kamu tidak melepaskan kami, aku akan menggunakan kekuatan itu. Syekh Al-Basim berbalik, berjalan mondar-mandir di depan kami. Saya bisa melihat dia sedang mempertimbangkan opsi-opsinya. Ia terbiasa menjadi pihak yang memiliki kendali penuh atas situasi,
Tapi kali ini ia menyadari bahwa saya memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan reputasinya dan kehidupannya. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia berhenti di depan saya. Wajahnya tampak tenang, tapi ada kilatan kebencian di matanya. Baiklah, katanya dingin. Kamu boleh pergi. Tapi ingat satu hal, jika kau berani membocorkan apapun tentang ini, aku akan menemukan keluargamu dan menghancurkan mereka. Saya menelan. Luda, tapi tidak menunjukkan rasa takut. Kalau kamu menyentuh keluargaku, aku akan memastikan dunia tahu segalanya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Ia mengangguk singkat, lalu memberi isyarat kepada Karim untuk melepaskan tali yang mengikat tangan kami. Fatima dan Amira masih terlihat ketakutan, tapi saya bisa melihat kilatan harapan di mata mereka. Kami telah berhasil mendapatkan kesempatan kedua, meskipun dengan syarat yang sulit dipercaya. Keluar dari rumah megah itu terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Sheikh Al-Basim memberi kami cukup uang untuk membeli tiket pesawat pulang ke negara masing-masing. Namun, saya tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita. Ada begitu banyak wanita lain di luar sana yang masih terperangkap dalam sindikat perdagangan manusia yang dijalankan oleh pria itu. Saya tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Setelah tiba di Jakarta, saya langsung menghubungi Sheikh Jamal, mantan mitra bisnis Sheikh Al-Basim yang disebutkan Fatima. Melalui kontak yang diberikan Fatima, saya berhasil mengirim pesan padanya. Sheikh Jamal ternyata sangat tertarik dengan informasi yang saya miliki. Ia bahkan mengirim salah satu agennya untuk menjemput saya dan membawa saya ke tempat yang aman. Saya sudah lama menunggu momen seperti ini, kata Sheikh Jamal saat kami bertemu di sebuah hotel mewah di Dubai. Sheikh Al-Basim harus membayar atas semua kejahatannya. Saya memberikan dokumen-dokumen rahasia itu padanya, serta menceritakan pengalaman saya selama tinggal di rumah Sheikh Al-Basim. Sheikh Jamal mendengarkan dengan serius, lalu berkata, ini lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Tapi kita harus bekerja cepat. Dia pasti sudah curiga. Dengan bantuan Sheikh Jamal, saya juga berhasil menghubungi beberapa organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan perdagangan manusia. Mereka bersedia membantu menyelidiki kasus ini dan melindungi para korban. Beberapa minggu kemudian, berita besar muncul di media internasional. Sheikh Al-Basim ditangkap oleh otoritas Uni Emirat Arab atas tuduhan terlibat dalam perdagangan manusia lintas negara. Dokumen-dokumen yang saya berikan menjadi bukti utama dalam penyelidikan. Selain itu, rumahnya digeledah, dan puluhan wanita yang masih terperangkap di sana akhirnya berhasil diselamatkan. Fatima dan Amira juga kembali ke negara asal mereka. Saat kami saling berkomunikasi melalui telepon, mereka mengatakan bahwa mereka merasa seperti mendapatkan hidup baru. Amira bahkan kembali ke keluarganya, yang sudah lama mengira ia hilang tanpa jejak. Namun, bagi saya, perjuangan ini belum selesai. Saya kembali ke Garut, tapi bukan untuk melanjutkan hidup seperti dulu. Saya mendirikan sebuah yayasan bernama Harapan Baru, yang bertujuan membantu korban perdagangan manusia dan pernikahan transnasional ilegal. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada gadis lain yang harus mengalami apa yang saya alami. Ayah saya awalnya menolak untuk bicara tentang masa lalunya, tapi akhirnya ia mengakui bahwa ia pernah terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Ia melakukan itu karena tekanan ekonomi, tapi ia sendiri tidak tahu bahwa orang-orang yang ia bantu merekrut akan mengalami nasib seperti yang saya alami. Setelah semua yang terjadi, ayah saya berjanji untuk menebus dosanya dengan membantu saya menjalankan yayasan tersebut. Pada akhirnya, saya tampil di acara televisi nasional untuk menceritakan kisah saya. Awalnya, saya merasa gugup, tapi saya tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya pernikahan transnasional ilegal dan perdagangan manusia. Jangan biarkan janji-janji palsu menggoda kalian, kata saya di depan kamera. Uang dan kemewahan tidak sebanding dengan harga diri dan kebebasan. Jika ada yang mencurigakan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kalian tidak sendirian. Setelah acara itu, saya menerima banyak pesan dari wanita-wanita yang pernah menjadi korban seperti saya. Mereka ingin berbagi cerita dan mencari bantuan. Saya tahu bahwa perjuangan ini masih panjang, tapi saya juga tahu bahwa saya tidak sendirian. Saya tidak pernah menyangka bahwa hidup saya akan berubah sedrastis ini. Dulu, saya hanyalah seorang gadis desa yang ingin membantu keluarganya. Sekarang, saya adalah seorang pejuang yang ingin membuat perubahan besar di dunia, dan saya tidak akan pernah menyerah.